P3K berjiwa satria yang tak pernah mengenal keluh kesah. Hadapi rintangan tak jadi masalah. Maju terus pantang mundur demi kehormatan. Tidak sombong, rendah hati, itulah jiwa kami. Merah di hati kami, kami bela sampai mati. Kami P3K berjiwa satria yang tak pernah mengenal keluh kesah. Hadapi rintangan tak jadi masalah. Maju terus pantang mundur demi kehormatan. Tidak sombong, rendah hati. Bisa dimatikan dulu sebentar nggak Pak? Oke. Terima kasih Pak Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ada beberapa pengumuman sebelum kegiatan dimulai. Yang pertama adalah hari ini adalah acaranya adalah Morning Talk. Ini adalah kegiatan ke-11 seri dari kegiatan pagi kita, adalah pertemuan ke-11 dari 17. Jadi kita udah setengah jalan lebih untuk melaksanakan kegiatan Zoom ini. Adapun yang akan menjadi petugas itu adalah dari dari angkatan 145 dengan tema diferensiasi dan sosial emosional dalam kurikulum Merdeka. Sebelum masuk ke materi hari ini, pagi ini, untuk informasi saja ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama adalah yang tadi, untuk kegiatan pagi ini adalah kegiatan ke-11 dari 17, totalnya ada 17. Mungkin nanti ke depan kita akan, karena kita udah pisah dengan gelombang 7, sebentar lagi gelombang 9 akan masuk, kemungkinan besar nanti kita akan selang-seling lagi dengan gelombang 9. Jadi nanti 8 dan 9. Nah, untuk itu kami mohon diingatkan rekan-rekannya untuk join sesuai dengan waktunya. Pukul 5.00 itu maksimal. Sekarang yang baru join itu baru 501 dari 800 orang. Mohon untuk diingatkan karena nanti kemungkinan apabila ada sidak, maka yang kenanya adalah ketua angkatannya. Itu mohon diingatkan sekali lagi rekan-rekannya untuk join tepat waktu. Adapun nanti kalau misalkan akan ada kegiatan, misalkan harus berangkat lebih dahulu, mangga silakan, tetapi tetap joinnya di awalnya itu joinnya tepat waktu. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua itu adalah mohon dipersiapkan karena kita sudah dekat ke klasikal, mohon dipersiapkan video angkatan. Jadi nanti Bapak Ibu itu membuat video angkatan per angkatannya masing-masing, nanti akan berupa videonya berupa gimana angkatannya, tapi biasanya berupa slideshow kegiatan Bapak Ibu selama Zoom, selama kegiatan itu. Jadi gimana perjuangan, nanti slideshow foto-foto Bapak Ibu, gimana perjuangan Bapak Ibu mengikuti Zoom ini. Mungkin ada yang sambil gendong anak, mungkin ada yang ada yang sambil mengajar, tapi intinya itu nanti akan harus dibuatkan video angkatan. Tetapi foto atau videonya harus berhubungan dengan kegiatan kita. Itu tidak boleh misalkan lagi kemana gitu, fotonya asal masukin aja, nggak bisa kayak gitu, tetap aja sesuai dengan kegiatan kita. Nah, kemudian video angkatan ini akan ditampilkan pada acara penutupan klasikal kita hari kedua nanti. Gitu. Jadi mohon dibuatkan dari sekarang agar hasilnya bagus. Kemudian itu diserahkan ke pendamping maksimal H-1 sebelum kita berangkat klasikal. Jadi klasikal kita misalkan untuk angkatan 149, klasikalnya adalah tanggal 7-8 Juni, maka tanggal 6 itu harus sudah diserahkan ke pendamping. Jadi bukan pada saat di klasikal baru diserahkan, tapi sebelum berangkat ke
BPSDM nanti. Kemudian yang ketiga itu yang harus Bapak Ibu persiapkan dalam angkatan itu, yang ketiga itu adalah penampilan. Nanti Bapak Ibu akan diminta menampilkan suatu pertunjukan, tetapi tidak disarankan pertunjukannya merupakan pertunjukan solo. Misalkan satu orang nyanyi gitu, itu tidak disarankan mengingat apa yang disampaikan oleh pendamping kami. Gitu. Nah, di mana dari penampilan itu diusahakan ada kerjasamanya, ada hampir semuanya nanti bisa ikut tampil gitu. Nah, kemudian dalam penampilan itu nanti temanya itu adalah kegiatan bela negara. Kemudian tetapi dari 40 orang itu, 40 peserta dalam satu angkatan, itu maksimal 38 orang yang bisa tampil, karena nanti mohon disiapkan ketua angkatan, satu sebagai dokumentasi, jadi nanti ada satu orang petugas dokumentasi itu selama klasikal, nanti tugasnya itu adalah mendokumentasikan, jadi membuat foto, video selama kegiatan, nanti diserahkan ke BPSDM. Gitu. Jadi satu orang jadi tidak akan mengikuti kegiatan secara penuh, nanti sebagai dokumentasi aja. Kemudian untuk penampilan nanti dikurangi satu lagi sebagai juri. Jadi totalnya 38 yang bisa tampil, yang juri itu nanti akan menjadi penilai ketika penampilan angkatan itu ditampilkan. Jadi nanti ada 5 dalam satu tahap, itu akan ada 5 penampilan, karena nanti satu tahap itu ada 5 angkatan dalam satu klasikal. Iya gitu. Jadi nanti akan menilai di situ. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat itu barangkali Bapak Ibu akan membuat baju angkatan, mohon disegerakan. Gitu. Tidak diwajibkan, tapi kalau kami dari angkatan 149 disarankan, bukan disarankan lagi, kami membuat baju angkatan. Baju angkatannya itu dibebaskan, mau berupa kaos boleh, mau berkerah boleh, tidak juga tidak apa-apa, tangan panjang, lengan pendek juga nggak masalah. Gitu. Kemudian dan itu diserahkan ke angkatannya masing-masing. Jadi tidak harus desain seperti ini, seperti itu, tidak ada. Jadi itu dikembalikan lagi ke angkatan masing-masing. Kemudian untuk jurnal, karena kita gelombang 8, kebetulan pendamping dari angkatan 149 itu adalah Pak Yose Rizal. Kebetulan beliau juga sebagai admin dari BPSDM. Nah, beliau menyarankan untuk upload jurnal itu H-2 sebelum evaluasi akademik. Kalau misalkan Bapak Ibu dulu ketika mulai akses materi hari Senin, maka nanti evaluasi akademiknya akan tanggal 22 Mei. Sehingga Bapak Ibu bisa upload jurnal H-2-nya, berarti tanggal 20-nya. Itu bisa upload jurnal. Itu. Untuk template itu hanya sebagai contoh saja, barangkali Bapak Ibu mau mengubahnya silakan saja. Intinya seluruh materinya itu dibuat resumenya, dibuat dalam satu file PDF. Gitu. Itu yang akan Bapak Ibu upload. Kemudian untuk evaluasi akademik seperti tadi disebutkan bahwa akan dilaksanakan tanggal 22, tapi mungkin Bapak Ibu ada yang evaluasi akademiknya tanggal 23, maka dilaksanakan tanggal 23. Jadi bukan sesuai jadwal dari waktu sosialisasi. Waktu sosialisasi oleh Pak Koko, itu dikatakan bahwa tertulis bahwa evaluasi akademik dilaksanakan tanggal 25. Tetapi pelaksanaannya itu disesuaikan dengan MOC Bapak Ibu semuanya. Kemudian terakhir, sebelum mulai, kebetulan kemarin saya coba main ke BPSDM, barangkali Bapak Ibu akan ada yang membawa kendaraan itu untuk gerbang tol paling dekat itu adalah gerbang tol Paster. Kemudian untuk parkirnya, nanti Bapak Ibu bisa dititipkan di tempat parkir 76, nomor 76. Itu berupa, kalau nggak salah berupa rumah, tapi halamannya cukup luas, dan biasa dijadikan tempat parkir untuk peserta orientasi. Adapun ini bukan iklan ya Bapak Ibu, barangkali ini membutuhkan.
Adapun sewanya itu untuk mobil 50.000, untuk motor 20.000 selama kegiatan berlangsung gitu. Nah, kemudian barangkali Bapak Ibu ada yang orientasinya tanggal 7 dan mau datang tanggal 6 itu masih bisa menginap di Masjid BPSDM. Kemarin sudah mengizinkan, kata beliau silakan saja asal memberitahu dulu gitu. Nah, itu Masjid BPSDM-nya tepat di depan gerbangnya, jadi dekat. Kemudian tempat parkirnya juga hanya 20 meter dari gerbangnya. Itu barangkali Bapak Ibu ada yang membutuhkan kontaknya, nanti saya bisa berikan lewat Ketua Angkatan. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf ini terlambat jadi jam 5:06. Barangkali itu adalah pengumuman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin saya memandu kegiatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPSDM Jawa Barat, yang terhormat Bapak Ibu Panitia kegiatan orientasi P3K gelombang 8 beserta pendamping, yang terhormat Bapak Koordinator Ketua Angkatan, yang terhormat Bapak Ibu Ketua Angkatan mulai dari Angkatan 141 hingga 160 gelombang 8, beserta Bapak Ibu semuanya peserta orientasi dari gelombang 8 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pagi ini kita bisa memulai kembali aktivitas bertatap maya kembali melalui kegiatan Morning Talk. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Adapun susunan acara Morning Talk pagi ini adalah yang pertama kegiatan pembukaan, kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat simpulan dan penutup. Bapak Ibu peserta Morning Talk gelombang 8 yang berbahagia, izinkan saya Nur Aini SPD angkatan 145 NDH 23, saya bekerja mengajar di SMA Negeri 1 Bojonggede, memandu kegiatan Morning Talk pagi ini. Untuk membuka kegiatan Morning Talk pagi ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara inti, acara kedua pagi hari ini adalah pemaparan materi yang bertema diferensiasi dan sosial emosional dalam kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh Ibu Vina Fitriani, STP MPD. Kepada Bapak Andri, mohon ditampilkan isinya, CV-nya. Baik, Ibu Vina Fitriani ini mengajar di SMA 2 Cikarang Selatan. Beliau aktif sebagai guru penggerak dan guru pengajar praktik. Beliau merupakan guru PKWU dan biologi di SMA Negeri 2 Cikarang Selatan. Untuk memulai kegiatan pemaparan materi pada hari ini kepada Ibu Vina Fitriani, STP MPD, kami persilahkan. Terima kasih Bunda Raini. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf karena sudah 10 menit terlewati, jadi saya akan langsung mulai untuk ke dalam materinya secara langsung. Sekarang adalah sesi bagi saya untuk berbagi dan juga sharing. Jadi segala sesuatu yang ditampilkan, disajikan itu bukan bersifat mutlak, tapi bagaimana kita di sini sharing. Saya sharing sebagai komite pembelajar di SMA 2 Cikarang Selatan adalah angkatan 3 sekolah penggerak, dan juga saya adalah pengajar praktik di
pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bekasi dan juga sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Untuk selanjutnya, tanpa ice breaking, saya langsung menuju ke materinya. Silahkan Pak Andri untuk melanjutkan. Ya, catatan kelas hari ini adalah Bapak Ibu sudah diberikan rundown acara bahwa saya memberikan materi. Semoga Bapak Ibu semuanya sudah menutup mic-nya. Nanti untuk tanya jawab dipersiapkan dulu pertanyaannya, nanti baru bisa bertanya jika sudah dipersilakan oleh moderator. Hari ini kita akan belajar dan berbagi mengenai kurikulum merdeka, pembelajaran diferensiasi, dan juga kompetensi emosional. Selanjutnya, Andri. Ya, ini fenomena yang kita alami saat ini di mana tahun 2019-2020 siswa kita di tahun 2000 di kelas 7 itu sudah ada yang terkena darurat kondisi khusus di mana ada yang BDR 100%, dilanjutkan kelas 8-nya di 2020-2021 seluruh sekolah sudah BDR atau belajar dari rumah secara online itu 100%. 2021 masih BDR, tapi ada juga yang PTM, dan sekarang siswa-siswa kelas 7 kita itu sudah naik di kelas 10, dan semua sudah 100%. Dan ternyata ada efeknya. Mereka dikatakan sebagai generasi COVID. Generasi COVID artinya belajar sendiri, dan itu yang membuat adanya kurikulum merdeka saat ini. Lanjut Pak Andri. Ya, kurikulum merdeka disederhanakan, fokusnya materi esensial dan pengembangan tadi pada fasenya. Kelas 10 hampir sama dengan SMP, yaitu fase E, kemudian kelas 11-12 baru naik fase namanya. Jadi kaitannya bukan naik kelas, tapi naik fase. Jadi belajarnya lebih mendalam, tidak buru-buru, dan menyesuaikan apa yang kekurangan selama BDR tersebut. Lebih merdeka, tidak lagi ada IPA IPS di SMA di kelas 10. Nantinya pun ketika kelas 11 mereka sudah memilih jurusan sesuai dengan minat bakat dan aspirasinya dan disesuaikan dengan sekolah. Sekolah mau mengelola kurikulumnya seperti apa? Apakah dengan metode kelas MIPA yang sains, kemudian MIPA yang kebiologian, IPS yang hitungan, dan lain sebagainya, itu adalah terserah dari kurikulumnya, sehingga disebut lebih merdeka, dan juga kurikulum merdeka itu lebih relevan dan interaktif. Jadi tidak textbook yang sudah lama, mungkin dari tahun 2006, teorinya sama itu-itu saja, tapi diharapkan guru mengelola isu-isu yang aktual sesuai dengan lingkungannya. Next, Pak Andri. Ya, ini adalah gambaran saja Bapak Ibu SMA, SMK, dan SLB, di mana saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut karena kurikulum biasanya memakan waktu lebih dari 5 hari. Kalau dari Balai Besar Guru Penggerak lebih dari 5 hari dan harus menginap. Kalau sekarang kita hanya 1 jam tidak berbicara secara penuh mengenai kurikulumnya. Lanjut Bapak. Ya, kami saat ini lebih menekankan bahwa pembelajaran di kurikulum merdeka menguatkan pembelajaran terdiferensiasi, berbeda dengan zaman dulu kita mungkin, atau juga pada saat ini kita lakukan, pembelajarannya masih satu pendekatan saintifik untuk semua pembelajaran. Fokus hanya intrakurikuler dan juga ada mungkin kokurikulernya, tapi kurikulum merdeka diferensiasinya tidak hanya di dalam kelas, di dalam materi kita, tapi juga nantinya diferensiasi melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5 itu juga biasanya ada pembahasan sendiri, kita lanjutkan dengan diferensiasi. Silahkan Pak Andri. Ya, untuk mengetahui diferensiasi kita harus paham dulu makna dan filosofinya. Kita dengarkan Mbak Najwa Shihab, kenapa sih ada diferensiasi? Silahkan Pak Andri. Guru bukan menjejalkan pelajaran. Guru harus menghidupkan pengetahuan.
Kebenaran guru bukan hal yang absolut, karena murid bukan kerbau yang harus serba nurut. Kelas bukan untuk menyucikan diktat penuh angka, pengetahuan bukan ayat-ayat penuh dogma. Ilmu jangan hanya objek hafalan, ilmu untuk memahami dan menuntaskan persoalan. Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan, guru jangan segan beradaptasi dengan kebaruan. Agar belajar menjadi proses yang menyenangkan, agar kreativitas terus ditumbuh kembangkan. Siswa niscaya akan haus pengetahuan, ijazah takkan mengakhiri proses pembelajaran. Itulah pengajaran yang memanusiakan manusia, bukan pendidikan yang mengkerdilkan siswa. Tinggal tunggu waktu lahirnya generasi pencipta, mereka yang akan harumkan Indonesia dengan karya. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Terima kasih Pak Andri. Ya, itulah Bapak Ibu pesan dari Mbak Najwa tentang pendidikan ini yang sejalan dengan kurikulum Merdeka, yaitu memanusiakan manusia. Kita adalah fasilitator, guru sebagai fasilitator yang bukan mengkerdilkan siswa dengan dogma, dengan jejalan hafalan, tapi bagaimana kita mengakui setiap siswa memiliki keunikan, minat, gaya belajar, dan tingkat kemampuan yang berbeda. Sekali lagi, memanusiakan manusia dengan melakukan diferensiasi dalam satu kelasnya, dengan mengakomodasi strategi pengajaran. Silakan lanjutnya Pak Andri. Ya, inilah mengapa sangat penting adanya pembelajaran berdiferensiasi. Tadi karena setiap anak unik, lahir dengan bakat-bakat yang berbeda. Kita sebagai guru harus menjadi fasilitator sehingga orang tua juga akan paham, senang anaknya itu memiliki keistimewaan dalam satu bidang, bukan berebut untuk menjadi juara satu dalam hal rapor. Semua tahu apa pelajaran yang dikuasai, tapi tahu juga apa keinginan untuk masa depannya. Silakan lanjut Pak Andri. Ya, kalau berkaca dengan pembelajaran yang ada sekarang, jadi diferensiasi kalau boleh dibedakan, waktu itu kita melabeling siswa, bikin kelompok, tinggal dan sesuai dengan namanya saja dibelah-belah. Pokoknya semua sama. Tapi kalau ini siswa kita harus tahu namanya siswa mana yang memang sudah lebih paham atau belum, kekuatan, dan juga diberikan tugas kesiapan belajarnya. Ini nanti kita tahu bahwa ada asesmen di awal. Pembelajaran didasarkan pada kebutuhan belajar dan juga gaya belajarnya sendiri. Kalau kemarin guru melihatnya secara penuh, siswa itu sama, gaya belajarnya satu arah dari guru menuju siswa, sekarang siswa yang menentukan sendiri cara belajarnya, gaya belajarnya. Kita guru harus mampu memfasilitasinya. Lanjut. Ya, tentu saja untuk melakukan diferensiasi paling pertama harus dilakukan asesmen, diagnostik. Diagnostik itu pemeriksaan dulu. Pemeriksaan ini biasanya bisa dilakukan sebelum Bapak Ibu masuk ke materinya, atau Bapak Ibu guru bimbingan konseling biasanya diwajibkan untuk melakukannya pada saat awal tahun pembelajaran. Mulai dari hasil rapor belajar, nanti untuk minatnya ke arah mana, kemudian kalau guru kompetensi yang diajarkan. Kira-kira anak yang seperti apa yang akan menjadi tutor sebaya. Kemudian instrumen asesmen itu adalah guru yang wajib untuk membuatnya sendiri. Biasanya kalau guru zaman sekarang itu menggunakan Google Form. Isinya apa saja? Isinya tadi minat anak, kira-kira dia lebih suka belajarnya dengan menggunakan drama kah? Atau mind map kah? Kemudian dia gaya belajarnya audio kah, visual kah,
itu pertama memang dilakukan oleh guru BK, tapi pada akhirnya itu menjadi aspirasi dari anaknya sendiri seperti apa. Dan hasil analisis itu akan menjadi tahapan pembelajaran yang akan dibuat guru untuk merencanakan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Next, Pak. Setelah mendapatkan tadi asesmen diagnostik, itu akan ada banyak tipe-tipe anak dengan keunikan, dengan minatnya, dengan nilainya yang berbeda-beda. Maka sebisa mungkin Bapak Ibu bisa mendiferensiasikan dalam satu kelas, karena tadi berbeda-beda, mampu harus mendiferensiasikan mulai dari konten, isi materinya, kemudian prosesnya, proses pembelajarannya, produknya maupun lingkungannya. Yang paling sering terlihat itu adalah gaya belajar dari siswanya. Lanjut, Bapak. Oke, kalau bisa saya contohkan secara umum, itu kalau diferensiasi konten tadi memberikan kaitan dengan modifikasinya materi, gambar, dan lain sebagainya. Contohnya adalah guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris mungkin bacaannya kalau anak yang sudah hasil awalannya bukan selain rapor dan juga kesiapan belajar, jadi tentang materi apa di-share, mungkin 2-3 soal, Bapak Ibu bisa melihat dia itu nilai skornya berapa. Nah, yang nilainya terbagus mungkin bisa lebih kompleks. Atau juga dia nanti akan menjadi tutor sebaya. Kalau saya biasanya lebih ke arah tutor sebaya. Kemudian tadi berbagai tingkat kesulitan. Lanjut, Bapak, ini untuk konten atau isi. Kemudian untuk diferensiasi proses, itu contohnya kita tidak harus ceramah terus-menerus, presentasi secara langsung, tapi bagaimana kita memberikan proses itu secara diskusi, memberikan studi kasus, dongeng, video, maupun permainan. Kalau dalam pembelajaran matematika, mungkin juga bisa diberikan secara langsung penjelasannya di hal yang sama. Setelah itu memberikan tugas yang berbeda-beda dalam kelompok kecil. Atau kalau dalam IPA misalnya dalam biologi misalnya itu misalnya mengenai fotosintesis. Fotosintesis itu mungkin ada yang mendengarkan audio, mendengarkan penjelasan secara audio, kemudian ada yang melihat video, ada satu lagi yang kinestetik, maka dia harus melakukan keterampilan mempraktikkan fotosintesis tersebut. Dan ini harus sudah dilakukan diagnosis keinginannya siswa-siswi terlebih dahulu. Jadi prosesnya akan berbeda-beda, ada yang pakai audio, mungkin mendengarkan podcast, kemudian yang satu mendengarkan melihat gambar atau menggunakan lain-lainnya, kemudian setelah itu yang praktik itu prosesnya adalah sesuai dengan kinestetiknya. Lanjut, Bapak. Diferensiasi proses tentu saja dalam satu pembelajaran, runutan pembelajaran, sistematika pembelajaran, itu biasanya kita harus memiliki hasil atau produk. Nah, produk di sini sebagai contoh, kalau pelajaran fisika tidak melulu tulisan hasil perhitungan. Ini misalnya fisika, tapi bisa saja anak menghafalkan dengan lagu. Dia membuat lagu karena dia mungkin audio, atau dia bisa membuat mind map. Jadi tidak dikejar materi, harus sudah numerasinya harus sudah bagus, hitung-hitungannya sudah bagus. Nah, ini adalah jenis diferensiasi produk. Silahkan lanjutnya, Bapak. Nah, ini kalau misalnya saya di pelajaran biologi dengan materi sistem ekspresi. Ketika diferensiasi konten, itu pemutaran video itu bukan hanya video pembelajaran
apa itu sistem ekspresi, tapi apa yang up to date. Fenomena gagal ginjal pada usia remaja. Kemudian ada yang menyimak tayangan video praktikum juga, organ tubuh yang terlibat pada ekspresi. Kemudian selanjutnya peserta didik akan dibagi berdasarkan 3 asesmen. Nah, yang tadi juga ada tayangan video berupa gerak dan lagu mengenai sistem ekspresi. Setelah itu dibagi menjadi 3 kelompok asesmen kesiapan belajar. Kesiapan belajar isinya hanya 5 soal, dan itu tingkat kesulitannya dari yang rendah sampai yang tinggi, sehingga kita bisa nanti membagi antara ada yang sudah bisa menganalisis organ dan mekanismenya kah, atau ada yang sudah paham analisis organnya apa saja, tapi tidak tahu bagaimana mekanisme, dan kelompok 3 itu belum paham kedua-duanya. Kelompok 1 berperan sebagai tutor sebaya. Dia akan mengajarkan teman-temannya apa sih sesuai tujuan pembelajaran saat itu, yaitu peran organ tubuh dalam sistem ekspresi, letak organ, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan dalam diferensiasi produk itu dibebaskan. Sekali lagi, ini adalah kurikulum merdeka, peserta didik dibebaskan. Tadi sudah paham oleh teman sebayanya, sekarang kita bebaskan. Apakah mau memahami hubungan antara jenis olahraga dan banyaknya keringat yang keluar, itu bagaimana, boleh dengan mind map, boleh dengan karya tulis, esai, dan lain sebagainya. Kemudian membuat lagu, boleh pilihan 2 membuat lagu, gambar, bagaimana memudahkan anak-anak tersebut menghafal atau memahami, bukan menghafal, memahami nama-nama organ tubuh yang terlibat dalam sistem ekspresi. Kalau peserta didik yang 3 itu membuat laporan praktikum mengenai anatomi organ tubuh, atau juga membuat yang gambarnya itu adalah sistem ekspresi. Jadi ketika sedang menjelaskan pada tanamannya, itu ditempelkan di tubuhnya sehingga dapat diraba dengan kinestetiknya. Silahkan lanjutnya. Nah, itu tadi Bapak Ibu kita sudah sedikit sharing mengenai pembelajaran diferensiasi, di mana itu meningkatkan kognitif anak. Bagaimana caranya meningkatkan kognitif anak? Nah, ini yang berbeda sekarang di kurikulum merdeka ini, dan kalau Bapak Ibu berada di pendidikan guru penggerak, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang CGP atau bahkan sudah GP, guru penggerak, itu sudah belajar yang namanya pembelajaran sosial emosional. Karena sekolah bukan hanya memahami secara kognitif, tapi juga mendidik agar sosial emosionalnya dapat menjadi anak yang resilient, mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada, dan juga perubahan-perubahan secara emosi. Sekali lagi kita berhubungan dengan manusia, di mana ada stage dalam emosinya, mulai dari anak-anak, kemudian awal remaja, pada akhirnya remaja dewasa. Di sini jika kita tidak mengawalnya dalam pembelajaran sosial emosional, maka akan merubah atau tidak dapat setuju pada tujuan pendidikannya. Lanjut, Bapak. Nah, ini yang ada di ketika saya pendampingan individu di beberapa guru, calon guru penggerak, awal pembelajaran itu ditanyakan dulu. Ditanyakan dulu bagaimana keadaan anak-anak hari ini. Apa ada sedih, ada yang senang, ada yang sedang kecewa kah, atau bahagianya, dan yang terakhir itu biasanya paling banyak isinya adalah biasa saja. Kenapa begitu? Lanjut, Dok. Kenapa begitu? Karena anak-anak sudah harus diajarkan mengenai roda emosi. Bahwa manusia itu punya banyak emosi yang saling berlawanan, di mana kesedihan versus kegembiraan, kemarahan, ketakutan, harapan.
kejutan penerimaan atau di sini kita sebutnya kepercayaan melawan dengan kemuakan. Dan ini yang akan anak-anak pahami, ujung-ujungnya dia bisa melecehkan, membuli, itu karena ada perasaan marah dan perasaan muak. Dan setelah memahami itu, mereka harus merenungkan mengapa seseorang merasa seperti ini dan tindakan seperti apa yang harus dijalankan. Ketika sudah memahaminya, maka bisa selanjutnya Bapak. Maka pada akhirnya, Pak Andri, mohon maaf, bisa dilanjutkan. Andri. Itu dia. Kita sudah mampu untuk memahami apa yang ini betul sekali. Apa yang sudah menjadi kesadaran dirinya, dia akan mengelola dirinya, mengelola emosi dan juga fokus, dan juga menyadari secara sosial, berempati kepada orang lain. Pada akhirnya akan mengalami resilience, mampu tangguh untuk menghadapi berbagai macam emosi yang masuk ke dalam dirinya. Dan juga mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pada akhirnya dia memiliki kompetisi emosional atau kita sebut dengan emotional intelligence dan menjadi makhluk yang bahagia sesuai dengan cita-cita KHD Ki Hajar Dewantara, yaitu menjadi manusia yang bahagia. Nah, ini semua harus dilakukan, kita memberikan pembelajarannya dengan yang namanya mindfulness. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah tahu apa itu mindfulness, mindfulness adalah kesadaran penuh di mana sama seperti kita saat ini sedang berbagi, siswa di sekolah, kita harapkan juga memiliki mindfulness. Mindfulness artinya fokus dengan apa yang terjadi di dalam kelas, fokus dengan apa yang kita sedang bicarakan, fokus ketika sedang bekerja kelompok mungkin. Nah, untuk saat ini, mari kita semua sama-sama untuk belajar bersama dan mungkin nantinya ketika anak-anak sedang tiba-tiba di luar kemampuan kita untuk menenangkan, maka Bapak Ibu bisa melakukan teknik stop. Saya biasanya, baik kita stop dulu yaitu dengan melakukan menenangkan diri. Bagaimana caranya? Mari kita coba. Silakan Pak Andri. Nah, yang pertama kita harus mendamaikan keadaan diri kita sendiri. Anak-anak, mari kita menenangkan diri, berhenti melakukan segala sesuatunya, kemudian amati napas. Bapak Ibu harus merasakan ketika menghirup udara, kemudian menghembuskan, tenangkan pikiran, lanjutkan beberapa kali, kemudian duduk senyaman mungkin. Apakah Bapak Ibu sudah nyaman? Silakan Bapak Ibu duduknya seperti yang ada di gambar. Nah, kemudian menggeser duduknya dengan lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk. Tidak bungkuk ya Bapak Ibu. Tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rileks ya Bapak Ibu, jangan ada tekanan. Kayak saya nih sekarang. Kemudian rasakan tubuh yang yang ditopang pada kursi Anda. Kursi Anda itu sedang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Apakah sudah merasakannya Bapak Ibu? Ya, ini yang kita memang ajarkan kepada siswa agar mereka merasakan emosinya. Ini adalah sesuatu yang baru di dalam kelas.
agar kita mengasah emosinya harus kita lakukan sesekali. Kemudian letakkan tangan pada pangkuan di atas meja, rileks. Pejamkan mata, arahkan pandangan ke bawah atau pejamkan tadi. Atur nafas yang dihirup, hembuskan, lakukan 3 kali. Apakah sudah semua? Jika sudah, lanjutkan untuk ke selanjutnya, yaitu teknik untuk melatih mendengar dengan sadar. Masih dengan posisi yang sama, silahkan Pak Andri untuk menayangkan video. Videonya supaya Bapak Ibu bisa mendengarkan. Kita mendengarkan, melatih mendengar dan juga melihat. Contohnya belum. Oke. Ya, apakah terdengar suaranya? Jika sudah terdengar, mari. Oke. Jika sudah terdengar, mari kita merasakan pijakan kaki di lantai, kemudian slide yang ada di depan, video yang ada di depan, sambil mengucapkan rasa syukur. Ibunda, Engkau adalah yang paling aku rasakan berterima kasih karena Engkau telah mendidikku dengan cinta dan ketulusan sejak aku masih kecil. Sekarang kami menjadi guru P3K harus bersiap berkorban seperti Anda, seperti Ibunda yang mampu untuk mengorbankan waktunya, mengorbankan jika kami sedang kami tidak sanggup berjalan bolak-balik setiap hari. Bagaimana ketulusan Ibunda itu harus dapat kami aplikasikan ke peserta didik kami, agar mereka juga merasakan didikan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi karakterku sekarang. Dengan mencontoh didikanmu, kami setelah menjadi P3K berharap nantinya menjadi guru yang menginspirasi agar siswa-siswa kami menjadi siswa yang berintegritas, berempati terhadap sesama. Pada Bunda, diriku, nilai kerja keras, disiplin, ketekunan, nantinya akan memberikan fondasi yang kuat dalam menjalankan karirku sebagai guru P3K. Menyadari bahwa kesempatan menjadi P3K adalah hasil dari dedikasi dan pengorbananmu yang pasti selalu mendukung tanpa pernah lelah. Dalam keheningan pikiran dan hati saat ini, dengan penuh rasa syukur,
Aku menggali ke dalam motivasiku untuk terus meningkatkan pendidikan yang lebih baik bagi siswa-siswiku. Berharap selalu memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan mereka. Halnya dirimu, Bunda, dia sadarkan pentingnya memberikan mereka bekal yang kokoh dalam pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang untuk tantangan hidup. Bersyukur karena bundaku sekarang memiliki kesempatan untuk mempengaruhi dan menginspirasi para siswa dengan ilmu pengetahuan yang aku miliki. Aku berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Aku menyadari bahwa dunia terus berubah dan tugasku sebagai guru adalah mempersiapkan siswa-siswaku untuk menjadi pemimpin masa depan yang adaptif dan kreatif. Itulah pembelajaran KSE, dan selanjutnya setelah pembelajaran diferensiasi maupun Bapak Ibu diharapkan memberikan refleksi bagi siswanya. Biarkan para siswa itu merasakan apa yang dirasakan setelah pembelajarannya itu berubah, pembelajarannya itu sesuai dengan minatnya, ataupun pembelajaran yang mengasah sosial emosionalnya. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Saya berikan selanjutnya ke Ibu Nuraini selaku moderator. Silakan Ibu. Baik, terima kasih sekali Ibu Vina Fitriani yang telah memaparkan materinya begitu baik pada hari ini sampai menguras ya Bu ya, mulai dari perasaan yang sangat bersemangat hingga memahami materi, dan yang di akhir kita lebih ke bersenandung, sedang, sedih gitu untuk dapat mengelola sosial emosional kita dalam membimbing anak-anak didik kita. Saya yakin Bapak Ibu guru peserta orientasi gelombang 8 ini juga masih banyak sekali yang penasaran ingin memperdalam ilmu tentang diferensiasi dan sosial emosional. Pada pagi hari ini, maka kita buka kesempatan Bapak Ibu untuk menanya ya Ibu Vina ya. Baik, di sini sudah ada beberapa Bapak Ibu yang sudah senantiasa raise hand dari tadi nih, mengantri untuk menanyakan materinya kepada Ibu Vina. Saya masuk ke yang paling awal dulu nih, daftar untuk bertanya pada hari ini. Ada Bapak Alkif Syarifudin ya, atau Syari apa ini, mohon maaf belum terbaca, di mana Bapak di angkatan 157 NDH 7. Kepada Bapak Alkif, kami persilakan untuk menanya. Assalamualaikum. Terima kasih atas paparannya Bu Vina, sangat inspiratif sekali. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Di sini saya ingin bertanya pengalaman Ibu dalam pertama pertemuan dengan siswa pada saat ajaran baru itu mulai, persepsi kepada siswa. Kita kan namanya juga kurikulum merdeka Bu ya, kita juga harus fair juga bagaimana cara pemberian nilai. Dengan konsep kurikulum merdeka, kemudian berdiferensiasi, di mana dari konsep diferensiasi aja dari ada beberapa kelompok yang menjadi teman sebaya ya, tutor sebaya, di mana di situ kan berarti kan ada dia memiliki kelebihan, di mana pertanyaannya saya ringkas saja, bagaimana Ibu pada saat memberikan konsep pemberian penilaian kepada siswa. Saya belum melihat tampilan
teksnya, bagaimana caranya Ibu memperkatakan agar kemudian benar-benar ini adalah kurikulum merdeka. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Vina mau di satu-satu atau langsung menjawab, Bu Vina? Boleh Ibu, izin menjawab. Terima kasih Pak Afif atas pertanyaannya. Ya, karena Pak Afif, kurikulum merdeka itu adalah pembahasan baru dalam kurikulum kita. Untuk pengolahan nilai, insya Allah kemarin saya baru pelatihan 4 hari Bapak pelatihannya. Jadi karena sekarang skupnya saya hanya di diferensiasi dan KSE, kalau bicara masalah penilaian itu akan menjadi panjang. Sama seperti tadi saya bilang kurikulum itu, masalah kurikulum itu panjang, 5 itu panjang. Penilaian nanti ada yang inklusif, ada tutor sebaya, dan bagaimana kita menilainya itu adalah tidak lagi berdasarkan KKM ya Bapak ya, tapi bagaimana kita punya nilai di awalnya. Nilai awalnya itu berapa? Bahkan yang inklusif itu boleh disamakan dengan baru bisa baca aja, SMA banyak mungkin ya, baca belum bisa gitu ya, tapi karena dia inklusif, itu nilainya nggak apa-apa, karena itu adalah base kita nilainya, nanti peningkatannya dia bisa baca tadinya satu satu kata menjadi satu kalimat, itu udah peningkatan. Ketika menjadi peningkatan, pada akhirnya kita menilainya sama seperti orang yang normal. Apakah nanti iri? Tidak, karena jalur dia masuk adalah sudah inklusif, sedangkan yang satu adalah jalur yang normal. Nah, sekarang bagaimana dengan tutor sebaya? Tentu saja tutor sebaya itu kita pilih sama adalah karena kesiapan belajarnya itu sudah lebih tinggi. Kesiapan belajar kita pakai asesmen ya Pak ya, asesmen diagnostik yang kognitif, bukan non kognitif. Yang kognitif itu pasti nilainya sudah lebih bagus. Maka kita punya base berapa orang-orang menjadi tutor sebaya ini. Nah, ketika yang menjadi kelompok 2 yang belum paham, nanti akhirnya paham, berarti ada peningkatan. Yang kita hitung adalah peningkatannya Bapak. Peningkatannya itu seperti apa? Dari awalnya seperti apa? Gitu. Nanti kalau misalnya ada kesempatan, mungkin Bapak boleh chat saya, nanti saya berikan beberapa materi bagaimana cara menghitung sampai dengan pembuatan raport begitu. Terima kasih. Maaf Bu, kalau misalnya untuk penyampaian ke siswa, supaya kemudian apabila konsep pemberian nilai itu memberikan motivasi juga kepada peserta didik kita, menurut saya. Dengan konsep begini harus bagaimana? Apakah disampaikan kepada siswa atau cukup kita saja untuk mengetahui? I see. Ujungnya, pada ujungnya kita juga harus melaporkan nilai yang sudah satu kesatuan, tidak lagi dipisahkan kognitif dan keterampilan, tapi sikap sudah ada di situ di satu nilai semua. Jadi mau tidak mau ketika di awal kita tidak memberikan nilai atau menyebutkan nilai maksimal yang harus kamu capai seperti ini, tidak, karena kita merdeka, bagaimana anak berkembang itu yang kita perhatikan gitu Pak. Jadi perkembangan anak, karena ini sistem merdeka, jadi kita tidak berharap karena sudah tidak ada KKM lagi, maka kita sebagai guru harus mampu untuk melihat perkembangannya. Itu aja. Terima kasih Ibu. Berarti yang dinilai itu bukan angkanya ya Bu ya, tapi bagaimana proses siswa untuk mengalami peningkatan dalam pembelajarannya ya Ibu. Untuk berikutnya kita coba untuk beralih ke pertanyaan. Di sini ada beberapa Bapak Ibu juga yang sudah siap menanya. Saya pilih ke angkatan 160 NDH 4 atas nama Ibu Evi Diani. Mangga Ibu, saya persilahkan untuk menanya kepada Ibu Vina. Iya. Terima kasih Bu Naraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Vina,
materi yang sangat luar biasa yang lagi update kayak untuk kita-kita nih ya tentang kurikulum merdeka. Sangat menarik Ibu, namun ada hal yang ingin saya tanyakan. Ketika di awal Ibu menayangkan tentang karakteristik anak yang berbeda-beda gitu ya Bu ya. Ada yang kinestetik, ada yang verbal, ada yang linguistik, dan beberapa kemampuan anak lainnya. Yang ingin saya tanyakan Bu, ketika tahun ajaran baru terutama di kelas 10 ya, bagaimana kita mengetahui masing-masing anak ini punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Sementara kita baru bertemu dengan anak itu dan kita akan memulai pembelajaran. Karena kenapa? Mungkin untuk kita sebagai guru ketika kita mengetahui karakter anak ini bisa kita gunakan di dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama Bu, cara kita mengetahui karakter anak yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya atau karakternya. Kemudian yang kedua, yang menarik di kurikulum merdeka ini, anak bisa menentukan cara belajarnya sendiri, gitu ya Bu ya. Nah, kalau untuk cara belajar anak secara individual ya, itu bagaimana proses di kelasnya Bu? Kalau misalnya ya punten yang tadi Ibu paparkan, kalau kelompok anak ini mungkin lewat visual kita tampilkan gambar, atau anak ini kelompok ini lewat dengan mapping. Nah, bagaimana kalau kita untuk yang individu cara belajar, sementara kita kasih kebebasan kepada anak untuk menentukan cara belajarnya. Begitu Ibu Vina, 2 pertanyaan, hatur nuhun sebelumnya. Mangga Ibu. Jadi pertanyaan dari Ibu Evi ini adalah yang pertama, bagaimana cara kita mengetahui perbedaan karakteristik siswa, sedangkan kita memulai pembelajaran kurikulum itu di kelas 10 ya Ibu ya, yang sama sekali kita tidak tahu kondisi anak seperti apa. Yang kedua adalah bagaimana cara mengelola anak yang sifatnya itu individual, bukan kelompok atau sosialis. Nah, ketika proses belajar, kira-kira anak ini kita perlu cara pendekatan seperti apa dalam belajar. Mangga Ibu Hina. Ya, terima kasih. Ya, untuk 2 pertanyaan itu sebenarnya kesimpulannya satu, itu adalah dalam kurikulum merdeka ini guru BK adalah garda terdepan. Pada awal pertemuan atau awal tahun ajaran baru itu sangat disarankan, mungkin kalau di sekolah-sekolah penggerak itu sangat disarankan untuk menggunakan asesmen diagnostik non-kognitif. Yang asesmen diagnostik non-kognitif itu termasuk dengan latar belakang, minat, gaya belajarnya. Nah, yang paling pertama, jadi sebenarnya kalau yang dibagikan itu ada slide yang mengatakan kapan diagnostik dilakukan. Itu adalah ada awal tahun. Jadi menentukan asesmen pembelajaran sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tujuan asesmen. Nah, kalau di awal tahun itu biasanya adalah mengetahui latar belakang anak, mulai dari minat, prasarana yang dimilikinya, dan juga aspek kebutuhan peserta didik. Jadi ada asesmen diagnostik kognitif, asesmen diagnostik non-kognitif. Kalau kognitif kita tahu biasanya dari pembelajaran kita ya. Tapi yang non-kognitif ini biasanya terdiri dari beberapa orang, dari BK punya, dan kalau perlu itu dari luar. Dari luar maksudnya dari lembaga psikolog yang memahami bahwa anak ini arahnya kemana. Tapi itu juga ada dari aspirasi dari anak itu sendiri. Dia merasanya kemana. Kadang-kadang itu tidak benar gitu ya, tidak merasa, masa iya sih saya visual, perasaan saya kinestetik deh. Jadi untuk mengenal pertama-tama itu makanya di kelas 10 di awal tahun ajaran baru paling utama adalah asesmen yang dilakukan oleh guru BK. Ketika guru BK sudah, guru-guru yang mau asesmen itu biasanya sudah diberitahu kalau misalnya mau diferensiasi gitu ya, mau diferensiasi dan akan membaca. Nah, yang saya lihat kemarin dari sekolah-sekolah yang di guru penggerak itu, mereka membuat lagi yang namanya Google Form. Besok kita mau belajar ini nih, kalian ini ada pilih-pilihan,
kalian mau pembelajarannya apa. Maksudnya bukan pembelajaran apa, maksudnya kalian mau di kelompok drama kah, mau di kelompok puisi kah, padahal itu pelajarannya adalah sejarah tentang pembebasan Irian Barat. Mau bikin lagu kah? Nah, itu udah di awal sudah diminta sesuai dengan kesenangannya. Kalau individual, di awal boleh. Karena ini awal ya Ibu ya, kita tidak bisa memaksakan sosial emosional anak langsung merata, langsung semuanya sama. Ketika dia merasa memilih individual, oke, kita biarkan terlebih dahulu yang teman-temannya, atau Ibu juga bisa membuat diferensiasi. Bagi yang ingin sendiri bisa membuat puisi, bagi yang berkelompok harus membuat drama. Itu bisa di fisika pun membuat drama jadinya. Yang penting fun, yang penting happy, yang penting anak mau datang ke sekolah. Jadi mau individual, mau kelompok, itu adalah tergantung dari diferensiasi yang dibuat oleh Bapak Ibu. Begitu saja menurut saya. Baik, terima kasih sekali atas pemaparannya dari Ibu Vina, di mana tadi di pertanyaan terakhir betul sekali untuk memetakkan kompetensi anak itu sendiri, passion anak itu sendiri, kita bisa dapat melakukan dengan cara asesmen diagnostik yang bisa dilakukan di awal pembelajaran oleh guru BK ataupun di setiap awal Bapak Ibu guru dalam memberikan materi pada babnya. Bapak Ibu juga dapat memberikan asesmen diagnostik ini secara pribadi kepada anak-anak di kelas ketika pembelajaran. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:57, izinkan saya untuk mengakhiri sesi tanya jawab pada hari ini. Alhamdulillah sekali materi pada hari ini sangat bermanfaat. Izinkan saya pula untuk membacakan hasil resum atau rangkuman dari materi pada hari ini, di mana pembelajaran pada kurikulum Merdeka diharapkan guru-guru dapat memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan siswa berdasarkan diferensiasi siswa itu sendiri yang dapat kita peroleh dari asesmen diagnostik. Kemudian diharapkan guru dan siswa dapat mengelola sosial emosionalnya agar pembelajaran dapat lebih bermakna serta mindfulness. Bapak Ibu, peserta orientasi gelombang 8 yang berbahagia, kita tiba di ujung acara kegiatan pagi hari ini. Kami segenap petugas angkatan 145, ada Bapak Zainul Irfan, Ibu Nur Aidi, Ibu Tina Fitriani, Bapak Andri Rusmana, dan Bapak Endang Ridwan, mengucapkan terima kasih atas kesempatannya dapat mengisi Morning Talk pagi ini. Akhir dari kegiatan ini, marilah kita sama-sama membaca doa akhir majelis. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vina. Atur nuhun ilmuna Ibu Vina. Izin